Seorang polisi wanita menghentikan sebuah kendaraan di tepi jalan. Sit tight, Sarah. Ia hanya menjauh selama beberapa detik. Your registration is Namun ketika kembali, What pengemudinya the? seolah lenyap begitu saja. Dalam kejadian lain, pengejaran berkecepatan tinggi berakhir ketika sebuah mobil pelarian berhenti dan terparkir dengan sangat rapi. Masalahnya, ketika polisi mendekat, tidak ada seorang pun di dalamnya. Lantas, apa yang terjadi ketika petugas-petugas terlatih, orang-orang yang setiap hari berhadapan dengan ancaman nyata, justru menemukan sesuatu yang tampaknya tidak tunduk pada hukum fisika? Mulai dari pesan suara mengerikan, sosok raksasa di dalam kegelapan, hingga kejadian ganjil yang terekam kamera tubuh polisi, inilah 20 pertemuan menyeramkan yang sampai sekarang sulit dijelaskan. Police! Anyone inside, make yourself known. 1. Pesan suara misterius. Pada suatu pagi di musim semi di Florida, seorang pria datang ke kantor polisi dengan permintaan yang tidak biasa. Ia ingin petugas mencatat 9 pesan suara menakutkan yang dikirim mantan istrinya. Di antara 9 panggilan yang masuk secara beruntun itu, terdengar sesuatu yang menurutnya tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Ada jeritan kasar dan terdistorsi, disusul permohonan putus asa yang menyinggung soal pembunuhan. Pria itu diliputi ketakutan karena ia sendiri tidak dapat memastikan apakah suara penuh penderitaan tersebut berasal dari mantan istrinya atau justru dari putri mereka yang masih kecil. Polisi kemudian mendatangi rumah sang mantan istri. Mereka menemukannya dalam keadaan gelisah dan mengetahui bahwa riwayat panggilannya telah dihapus. Ia langsung ditangkap atas tuduhan penguntitan. Namun ceritanya tidak berhenti di sana. Ketika rekaman polisi dari kejadian itu beredar di internet, ribuan penonton merasa ada sesuatu yang aneh pada suara tersebut. Sebagian menyebutnya seperti suara makhluk jahat dan percaya seolah ada sesuatu yang berbicara melalui wanita itu. Tidak pernah ada bukti yang mampu memastikan dugaan tersebut. Tetapi bagi banyak orang, suara di dalam rekaman itu tetap sulit diterangkan. 2. Pria yang terus bangkit. Polisi dipanggil ke sebuah rumah setelah seorang pemuda menunjukkan perilaku yang tampaknya bertentangan dengan naluri alami manusia untuk menghindari rasa sakit. Rekaman kamera tubuh memperlihatkan pemuda itu memanjat pagar tangga, lalu dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke lantai. Bukan sekali. Ia melakukannya berulang kali. Keluarganya mengatakan kepada polisi bahwa sebelumnya ia bahkan sudah melompat dari sebuah dek setinggi sekitar 8 kaki. Ia juga sempat dibawa ke ruang gawat darurat akibat cedera pada bahunya, tetapi perilaku tersebut tetap berlanjut. Yang paling mengganggu bukan hanya jatuhnya. Justru keheningan di antara setiap kejadian itulah yang membuat situasinya semakin mengerikan. Ia tidak mau berbicara. Ia hanya memandangi para petugas dengan tatapan kosong, sementara tangannya perlahan mengepal. Kemudian, tanpa peringatan, ia menerjang. Beberapa polisi akhirnya harus bekerja sama untuk menahannya. Dokter menduga kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat rangsangan sistem saraf yang sangat ekstrem. Namun tetap saja, sulit memahami bagaimana seseorang dapat terus menjatuhkan tubuhnya dari ketinggian berbahaya, tampak tidak merasakan sakit, dan melakukannya dalam keheningan yang begitu ganjil. 3. Sekolah Menengah Old Liberty. 2 bersaudara memasuki sebuah sekolah menengah terbengkalai di Ohio yang sejak lama memiliki reputasi menyeramkan. Bangunan itu terkenal karena sebuah ruangan yang dahulu disebut kotak hukuman, tempat gelap gulita yang pernah digunakan sebagai ruang isolasi bagi para siswa. Ketika malam mulai turun, kejadian aneh berlangsung semakin cepat. Perangkat komunikasi paranormal yang mereka gunakan tiba-tiba menghasilkan 2 kata mengerikan, terdampar dan pembunuhan. Tak lama kemudian, seluruh perangkat elektronik yang mereka bawa kehilangan daya pada saat yang sama. Mereka juga mengaku merasakan sentuhan tanpa sumber dan mendengar langkah kaki yang tidak terlihat pemiliknya. Lalu terdengar 7 suara tembakan yang jelas dari luar bangunan. Keduanya segera menghubungi polisi. Petugas yang datang menyisir area tersebut, tetapi tidak menemukan penembak, selongsong peluru, maupun korban. Semuanya tampak seperti alarm palsu. Sampai salah satu polisi mendengar langkah berat dari dalam kegelapan. Ketika ia mengarahkan senter, sebuah sosok gelap tampak bergerak keluar dari sorotan cahaya. Para petugas tidak melanjutkan pemeriksaan. Mereka meninggalkan lokasi saat itu juga.
Apapun yang berada di dalam sekolah tersebut tidak pernah berhasil diidentifikasi. 4. Dapur. Awalnya, polisi hanya dipanggil ke sebuah pesta rumah karena keluhan kebisingan. Tidak ada sesuatu yang tampak luar biasa. Namun ketika para petugas berjalan memasuki rumah, rekaman kamera tubuh menunjukkan perubahan yang jelas pada perilaku mereka. Langkah mereka melambat. Mereka menjadi jauh lebih berhati-hati. Seolah ada sesuatu yang mereka rasakan meskipun kamera belum menangkap apapun. Ketika salah satu petugas mendekati pintu dapur, sebuah rak besar yang tergantung di atas kepala dan dipenuhi berbagai benda tiba-tiba jatuh keras tepat pada saat ia melintasi ambang pintu. Dapur itu kosong. Tidak ada siapapun yang berada di dekat rak tersebut. Dan waktunya terasa terlalu tepat. Bagi mereka yang menyaksikan rekamannya, kejadian tersebut terlihat hampir seperti tindakan yang disengaja. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menunggu sampai sang petugas memasuki ruangan. 5. Kamar 209. Sebuah hotel menerima laporan panik mengenai suara jeritan yang berasal dari kamar 209. Masalahnya, kamar tersebut sedang kosong. Seorang petugas keamanan bernama John dikirim untuk memeriksanya. Sementara rekannya, Amy, memantau komunikasi melalui radio. Saat mendekati kamar, John sendiri mulai mendengar jeritan penuh kesakitan itu. Amy juga memastikan melalui radio bahwa suara tersebut terdengar. Karena mengira seseorang mungkin sedang berada dalam bahaya, John mengabaikan perintah untuk menunggu polisi dan memutuskan masuk. Apa yang ia temukan terlihat mustahil. Kamar yang sebelumnya terkunci ternyata kosong. Namun perabotan berat telah terbalik, karpet tampak tercabik, dan pancuran air di kamar mandi masih menyala. Rekaman bahkan terlihat menangkap sebuah bentuk berwarna putih keluar dari kamar ketika John masuk. Semuanya terdengar sangat menyeramkan. Sampai rekaman tersebut diperiksa lebih teliti. Video itu menggunakan format layar lebar dengan kualitas gambar tinggi, yang pada masa tersebut hampir tidak pernah digunakan oleh sistem keamanan hotel kelas menengah. Sudut kameranya terlihat terlalu sinematik. Audionya pun terdengar seperti telah dicampur secara profesional. Pada akhirnya, kejadian tersebut ternyata merupakan bagian dari aksi pemasaran seorang pembuat film independen. Buat nami kecueknalker itu numakan setiap set sebagai dari promosi. 6. Mausoleum. Seorang penyelidik paranormal bernama Terry memasuki sebuah mausoleum tempat rekannya, Josh, dahulu pernah bekerja sebagai petugas keamanan malam. Terry masuk seorang diri sambil menyiarkan seluruh penyelidikannya secara langsung kepada Josh yang menunggu di luar. Sejak pertama melangkah masuk, ia merasa suasana bangunan itu tidak wajar. Berat, menekan. Kemudian ia menemukan sebuah lampu yang menyala terang meskipun saklarnya berada pada posisi mati. Lorong-lorong berliku di dalam bangunan perlahan membuatnya kehilangan orientasi. Jalur yang seharusnya sederhana mulai terasa seperti sebuah labirin. Lalu, tanpa peringatan, jeritan seorang wanita memecah kesunyian. Suara itu terdengar begitu keras dan jelas, hingga Josh yang berada di luar pun mengaku mendengarnya melalui siaran langsung. Terry segera mengarahkan kameranya ke sumber suara. Dan ia terdiam. Di ujung lorong panjang, terlihat sebuah sosok hitam berdiri tanpa bergerak. Seolah sedang mengawasinya. Josh berteriak melalui radio menyuruh Terry segera keluar. Terry berlari dalam keadaan gemetar dan akhirnya berhasil mencapai tempat aman. Sampai sekarang, tidak diketahui siapa yang menjerit, apa sosok yang berdiri di lorong tersebut, ataupun mengapa sebuah lampu dapat menyala ketika saklarnya berada pada posisi mati. 7. Penyelidikan rumah Chris Watts. Sebelum Chris Watts mengakui pembunuhan terhadap istrinya yang sedang hamil, Shannon, serta dua putri kecil mereka, polisi melakukan penyelidikan di rumah keluarga tersebut di Colorado. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Namun sejak pemeriksaan dimulai, para petugas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat beberapa polisi berada di dekat lemari milik Shannon, mereka mendengar sesuatu dengan cukup jelas. Suara tawa seorang anak kecil. Penyelidikan kemudian berlanjut. Anjing keluarga tiba-tiba menggonggong dengan liar ke arah sebuah sudut kosong, bahkan seperti berusaha menyerang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Rekaman juga menangkap suara bisikan samar yang tampaknya mengucapkan 3 kata dengan makna, "Ini rumah kami." Kemudian muncul bagian yang paling mengganggu. Dalam salah satu rekaman kamera tubuh, terlihat sesuatu seperti sosok kecil berwarna gelap, bergerak cepat melintasi salah satu kamar anak. Sebagian orang percaya kekerasan yang pernah terjadi di rumah itu meninggalkan semacam jejak pada tempat tersebut.
Sesuatu yang seolah tidak pernah benar-benar menghilang. Lepam, wanita yang lenyap di jalan. Sebuah rekaman memperlihatkan kejadian yang begitu membingungkan, hingga sampai sekarang orang masih memperdebatkan apakah video tersebut benar-benar nyata. Seorang polisi wanita menghentikan pengemudi bernama Sarah dalam pemeriksaan lalu lintas biasa. Rekaman menunjukkan petugas berbicara dengan Sarah dengan tenang, memastikan bahwa ia tidak berada di bawah pengaruh alkohol, lalu memintanya tetap menunggu di dalam kendaraan. Polisi tersebut kembali menuju mobil patrolinya untuk memeriksa nomor kendaraan. Dari pemeriksaan itu, ia mengetahui bahwa masa berlaku registrasi kendaraan telah berakhir. Hanya beberapa detik kemudian, sang polisi kembali menuju jendela pengemudi untuk membicarakan masalah tersebut. Namun ia langsung berhenti. Kursi pengemudi kosong. Sarah sudah tidak berada di sana. Kendaraan itu tidak memiliki tempat yang memungkinkan seseorang bersembunyi dengan mudah. Waktunya juga terlalu singkat bagi Sarah untuk keluar dan pergi tanpa terlihat. Terlebih mobil tersebut berada tepat di depan lampu kendaraan patroli. Dalam hitungan detik, seorang wanita yang sebelumnya sedang duduk di sana seolah menghilang dari tempatnya. Sang petugas hanya mampu berdiri terpaku, menatap kursi kosong yang beberapa saat sebelumnya masih ditempati seseorang. Semian pengejaran mobil kosong di Texas. Rekaman kamera kendaraan polisi ini disebut dirilis melalui situs resmi sebuah departemen kepolisian di Texas. Awalnya semuanya terlihat seperti pengejaran berkecepatan tinggi biasa. Dua petugas mengejar kendaraan yang melaju cepat di sepanjang jalan yang gelap dan sepi. Kemudian mobil yang melarikan diri itu tiba-tiba memperlambat laju. Seolah pengemudinya menyerah. Kendaraan tersebut menepi dengan mulus dan berhenti secara terkendali. Polisi keluar sambil menyiapkan senjata, mengira mereka akan menghadapi tersangka. Namun di dalam kendaraan, tidak ada siapapun. Mobil itu benar-benar kosong. Mesinnya mati dan terasa dingin. Pintu-pintunya terkunci dari bagian dalam. Tidak ditemukan jejak biologis pengemudi dan tidak ada siapapun yang bersembunyi di kursi belakang. Secara logis, kendaraan tanpa pengemudi tidak seharusnya mampu melakukan manuver pelarian secara terarah, lalu memarkir dirinya sendiri dengan rapi. Namun itulah yang tampak dalam rekaman. Para polisi hanya dapat memandangi kendaraan misterius yang sebelumnya seolah sengaja membawa mereka melalui sebuah pengejaran penuh. 10. Penyusup tak terlihat. Dua polisi mendatangi sebuah rumah setelah penyewa baru menemukan pintu depan terbuka lebar dan menduga telah terjadi pembobolan. Kedua petugas memasuki rumah yang gelap dan hanya memiliki sedikit perabotan. Mereka memulai pemeriksaan taktis seperti biasa, bergerak perlahan dari satu ruangan ke ruangan lain sambil mencari kemungkinan penyusup. Tidak lama kemudian, rumah itu seolah mulai bereaksi terhadap kehadiran mereka. Pintu-pintu di dalam bangunan perlahan terbuka sendiri tepat ketika petugas mendekatinya. Ketegangan terus meningkat. Lalu terdengar suara langkah kaki, berat, jelas, dan tepat di belakang mereka. Suara itu terdengar seperti langkah seseorang bertubuh besar yang sedang berjalan dalam kegelapan. Kedua polisi berputar dengan cepat dan menyiapkan senjata mereka. Namun lorong di belakang mereka kosong, tidak ada siapapun. Suara langkah itu kembali terdengar. Mereka kembali memeriksa. Tetap tidak ada apa-apa. Tidak ditemukan penyusup, hewan, aliran udara, maupun sumber logis lain yang mampu menjelaskan suara tersebut. Semua pengalaman dan pelatihan mereka mengatakan bahwa ada seseorang di rumah itu. Tetapi setiap kali diperiksa, tidak pernah ada siapapun. 12. Pesawat di Bandara Kota Meksiko. Francisco Hernandez, seorang petugas patroli keamanan berusia 32 tahun, hampir menyelesaikan giliran malamnya di Bandara Internasional Kota Meksiko. Saat itu sekitar pukul 3 pagi. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari area yang seharusnya benar-benar kosong. Mengikuti prosedur, Hernandez mengambil senter dan dengan hati-hati memasuki sebuah pesawat penumpang yang tidak berisi kru maupun penumpang. Ia berjalan perlahan melewati kabin gelap sambil mengarahkan cahaya senter ke deretan kursi. Ketika sorotannya mencapai ujung lorong utama, dekat area dapur pesawat dan toilet, cahaya itu menangkap sesuatu. Sebuah sosok gelap berbentuk 3 dimensi, tampak mengintip dari balik sekat. Sosok tersebut seolah memperhatikannya selama beberapa saat sebelum kembali menghilang ke dalam kegelapan. Hernandez telah menjalani bertahun-tahun pelatihan profesional menghadapi ancaman dan menjaga kesiapan fisik. Namun rekaman menunjukkan dirinya benar-benar gemetar.
Ia segera meninggalkan pesawat karena yakin bahwa apapun yang berada di kabin itu bukan sesuatu yang biasa. Rekaman tersebut kemudian disebarkan sebagai bukti bahwa pengalaman yang dilaporkannya benar-benar terekam kamera. Wanita berpakaian putih. Sebuah kelompok penyelidik paranormal dari Brasil kembali mendatangi ruas jalan yang dikenal berbahaya. Tempat itu dikaitkan dengan kematian tragis seorang wanita akibat kecelakaan mobil. Menurut legenda setempat, arwah wanita tersebut masih berada di kawasan itu. Bahkan dikatakan bahwa ia memiliki ketertarikan khusus terhadap salah satu anggota tim bernama Yuri. Dalam pencarian mereka, kelompok itu memasuki hutan di sekitar lokasi dan tiba-tiba mendengar jeritan tajam yang terdengar tidak manusiawi. Mereka mengikuti arah suara tersebut hingga menemukan sebuah sumur tua. Di dekat air, mereka menemukan sebuah cincin. Kelompok itu percaya bahwa benda tersebut merupakan pengikat yang membuat jiwa sang wanita tetap terhubung dengan dunia ini. Mereka berencana membakar cincin itu dengan harapan dapat membebaskannya. Tetapi ketika mereka mulai mundur dari lokasi, suhu tiba-tiba turun drastis. Udara berubah menjadi dingin membekukan tanpa sumber alami yang jelas. Di tengah kekacauan, Yuri menghilang. Setelah melakukan pencarian, anggota tim akhirnya menemukannya jauh di dalam hutan. Yuri berada dalam posisi berlutut dan tampak seperti tidak merespons lingkungan di sekitarnya. Tangannya berlumuran darah, dan di tangannya, ia menggenggam cincin yang sebelumnya mereka anggap terkutuk. Ketika sadar kembali, Yuri mengatakan ia sama sekali tidak ingat apa yang baru saja terjadi. 14. Gedung Persenjataan San Francisco. Seorang petugas keamanan yang bekerja sendirian pada giliran malam di bangunan bersejarah San Francisco Armory merekam sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan, dan ia sama sekali tidak berniat mendekatinya. Bangunan tersebut sangat besar, menyerupai benteng, serta memiliki sejarah militer yang panjang. Di tempat seperti itu, kesunyian malam terasa semakin berat. Ketika sang penjaga berpatroli melalui ruang latihan luas yang kosong, ia menemukan sebuah pintu baja besar dengan struktur kuat berada dalam keadaan terbuka lebar. Tetapi bukan pintu itulah yang membuatnya berhenti, melainkan sesuatu yang tampak berdiri di baliknya. Ketika kamera diarahkan ke dalam pintu yang gelap, terlihat bentuk menyerupai sosok hitam berukuran sangat besar. Ia berdiri tepat di luar jangkauan cahaya, tidak bergerak, seolah hanya mengawasi. Ukuran bangunan yang luar biasa dan sejarah panjang di baliknya membuat momen tersebut terasa semakin menekan. Petugas keamanan itu memilih tidak mendekat untuk memeriksa. Ia langsung berbalik dan meninggalkan posnya. Hingga kini tidak ada jawaban pasti mengenai apa yang membuka pintu tersebut ataupun apa yang tampak berdiri di balik kegelapan. 15. Pengeboman kendaraan rekreasi di Nashville. Pada pagi hari Natal di Nashville, Tennessee, sebuah kejadian mengerikan mulai berlangsung di pusat kota. Sebuah kendaraan rekreasi yang diparkir di dekat gedung telekomunikasi tiba-tiba memancarkan suara wanita buatan melalui pengeras suara. Dengan nada tenang, suara itu memerintahkan warga untuk meninggalkan area sambil menjalankan hitungan mundur selama 15 menit menuju sebuah ledakan. Situasinya menjadi semakin aneh karena di antara peringatan tersebut kendaraan itu memutar lagu tahun 1964 berjudul Downtown. Polisi bergerak secepat mungkin untuk mengosongkan kawasan tersebut, sementara suara peringatan dan musik terus terdengar. Ketika kendaraan itu akhirnya meledak, lebih dari 50 bangunan mengalami kerusakan. Namun berkat tindakan cepat para petugas, satu-satunya orang yang meninggal adalah pelaku pengeboman itu sendiri, Anthony Quinn Warner, yang berusia 63 tahun. Penyelidik kemudian menemukan bahwa Warner hidup cukup terisolasi dan banyak memikirkan teori konspirasi, sementara kondisi mentalnya disebut mengalami penurunan. Ia dilaporkan mempercayai adanya makhluk yang mampu berubah bentuk serta ancaman dari alien. Beberapa minggu sebelum ledakan, Warner juga telah menyerahkan rumah dan mobil miliknya kepada orang lain. Meski ia pernah menyampaikan gagasan bahwa dunia tidak akan melupakannya, motif sebenarnya di balik tindakannya tidak pernah sepenuhnya terjawab. 16. Balita di jalan tol. Rekaman kamera kendaraan dari daerah pinggiran Chicago menangkap Sersan Anthony Manino menghadapi salah satu situasi paling menegangkan yang mungkin ditemui seorang polisi. Saat berkendara di jalan raya lebar dengan beberapa jalur dan lalu lintas berkecepatan tinggi, ia melihat sebuah bentuk kecil berada di atas jalan. Awalnya, Manino mengira itu seekor anjing yang tersesat.
Namun beberapa detik kemudian, ia menyadari kenyataan sebenarnya. Itu adalah seorang balita berusia 2 tahun. Anak tersebut sedang berjalan sendirian langsung menuju jalur kendaraan yang melaju kencang. Manino tidak ragu. Ia segera turun dan menempatkan tubuhnya sendiri di antara sang anak dan arus kendaraan yang datang dari belakang. Ia mengangkat anak tersebut hanya beberapa saat sebelum kemungkinan terjadinya tabrakan fatal. Rekaman itu tentu menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana seorang balita bisa berada sendirian di jalan raya? Beruntung, ibu anak tersebut tiba beberapa menit kemudian. Penyelidikan menemukan bahwa keluarga mereka tinggal hanya sekitar 2 blok dari lokasi. 12. Makhluk di rumput tinggi. Dalam sebuah patroli malam di tepi kawasan hutan yang lebat dan gelap, seorang polisi mendengar suara yang langsung membuatnya berhenti. Suara aneh terdengar dari balik rumput tinggi. Bukan seperti suara manusia. Petugas tersebut mencabut senjatanya dan perlahan mendekati semak yang bergerak. Ia terus memberikan perintah standar, meminta siapapun yang bersembunyi di sana untuk keluar dan memperlihatkan diri. Tidak ada manusia yang menjawab. Sebaliknya, rumput tinggi mulai bergerak dengan keras. Kemudian terdengar geraman rendah, berat dan menggema dari sesuatu di dalamnya. Suara itu disebut tidak menyerupai hewan yang biasa ditemukan di wilayah tersebut. Ketenangan taktis sang polisi pun mulai runtuh. Menurut reaksinya, apa yang ia dengar tidak terdengar seperti tersangka manusia, anjing liar, ataupun koyote. Dalam keadaan terguncang, ia segera meminta bantuan darurat melalui radio. Beberapa unit tambahan akhirnya datang. Namun makhluk atau hewan yang berada di rumput tetap tidak memperlihatkan dirinya. Rekaman berakhir secara tiba-tiba. Identitas sumber geraman itu pun tetap menjadi misteri yang bahkan terus diperdebatkan oleh mereka yang tertarik pada kajian makhluk-makhluk yang belum teridentifikasi. 12. Ruang bawah tanah bab 2. Rekaman yang mengganggu ini berasal dari petugas keamanan malam di sebuah pub bersejarah. Mereka mulai curiga setelah berkali-kali menemukan benda-benda di ruang bawah tanah berpindah tanpa penjelasan. Karena ingin mengetahui apa yang terjadi, mereka akhirnya memasang kamera keamanan tersembunyi. Pada suatu malam, kamera tersebut merekam sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Dari bagian gelap tepat di bawah tangga, terlihat bentuk seperti wajah muncul dari bayangan. Ketika pemilik pub melihat rekaman itu, mereka merasa sangat terganggu. Mereka kemudian menduga bahwa aktivitas aneh yang terus terjadi pada malam hari mungkin berhubungan dengan suatu kehadiran gelap atau sesuatu yang mereka anggap sebagai gangguan makhluk jahat. Sampai sekarang, tidak ada jawaban pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah tersebut, atau apa yang mungkin tersembunyi di dalam kegelapannya. 19. Hantu di aula sekolah. Dalam latihan wisuda yang berlangsung di sebuah aula sekolah dengan pencahayaan terang, para siswa dan staf menyaksikan kejadian aneh yang ikut terekam kamera. Ketika kepala sekolah sedang berlatih menyampaikan pidato di atas panggung, sebuah pintu kayu berat tiba-tiba terbuka dengan kuat tanpa ada orang yang menyentuhnya. Kepala sekolah tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia menduga perubahan tekanan udara dari sistem ventilasi telah mendorong pintu tersebut. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Suasana ruangan kembali santai. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, ketenangan itu hilang. Sebuah topi wisuda yang berada di kepala seorang siswa tiba-tiba terlepas dengan keras seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Topi tersebut melayang ke udara dengan arah yang tampak sulit dijelaskan oleh gravitasi maupun hembusan angin biasa. Ruangan yang sebelumnya penuh suasana santai langsung berubah sunyi. Semua orang berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah kejadian tersebut, seorang siswa membuat video lanjutan yang menunjukkan bahwa pintu berat di aula itu tidak memiliki mekanisme otomatis. Tidak ditemukan mesin, hembusan angin yang jelas, ataupun penyebab logis yang mampu menjelaskan seluruh kejadian. Peristiwa tersebut pun tetap tidak memiliki penjelasan yang disepakati. 20. Bunker militer terbengkalai di Rusia. Seorang penjelajah perkotaan asal Rusia memasuki sebuah hutan terpencil untuk menyelidiki bunker militer terbengkalai yang sejak lama dikabarkan berhantu. Ia memasuki bangunan tua itu sendirian. Di dalamnya terdapat dinding beton retak, pipa-pipa berkarat, serta puing berat yang memenuhi lantai. Setelah menjelajah selama beberapa menit, ia menemukan sebuah jalur yang membawanya kembali menuju luar bangunan. Ia sebenarnya sudah memiliki jalan menuju tempat aman.
Namun bukannya pergi, ia memilih memasuki bagian lain yang jauh lebih gelap. Hampir seketika, suasana di sekitarnya berubah. Mikrofonnya menangkap penurunan suara latar secara mendadak, seolah tekanan di dalam ruangan ikut berubah. Kemudian ia mengarahkan senter ke lorong yang nyaris sepenuhnya gelap. Di kejauhan, cahaya tersebut memperlihatkan sesuatu. Sebuah bentuk tinggi menyerupai manusia perlahan tampak muncul di sebuah pintu. Dalam satu momen, seluruh sikap skeptisnya seolah runtuh. Ia langsung meninggalkan tempat tersebut dan berlari tanpa melihat ke belakang. Rekaman itu kemudian menjadi salah satu alasan mengapa sebagian penonton percaya bahwa masih ada hal-hal tertentu yang belum mampu diterangkan sepenuhnya oleh logika. Dan jika menurut Anda pertemuan-pertemuan aneh yang melibatkan polisi ini sudah cukup untuk membuat batas antara kenyataan dan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terasa kabur, kisah berikutnya bahkan lebih sulit dipercaya. Ada anomali yang tampaknya menentang hukum fisika, penumpang yang mendadak menghilang, dan berbagai kejadian ganjil yang tertangkap kamera di beberapa tempat dengan sistem pengawasan paling ketat di dunia. Klik video yang sekarang muncul di layar untuk menyaksikan rekaman keamanan bandara yang sangat langka, kejadian yang mungkin hanya muncul satu kali di antara miliaran kemungkinan.